Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal fisika dengan topik pancaran frekuensi yang dikeluarkan oleh seekor kelelawar yang terbang. Kita langsung saja melihat soalnya. Ada seekor kelelawar terbang kian kemari dalam sebuah gua. Jadi selama terbang, kelelawar memancarkan frekuensi ultrasonik yang besarnya 39 Hz, 39.000 Hz atau 39 kHz dengan sekali-kali menukik. Kemudian kelelawar menuju ke sebuah dinding dengan laju 1/40 kali laju bunyi di udara. Dan pertanyaannya, berapakah frekuensi refleksi oleh dinding, jadi frekuensi pantulan oleh dinding yang didengar oleh kelelawar. Nah, baik, untuk menjawab soal ini maka saya akan memberikan sebuah sketsa, sebuah gambaran. Jadi katakanlah ini, saya gambarnya ini adalah kelelawar. Ini adalah dinding. Oke. Jadi awalnya kelelawar ini memancarkan frekuensi, katakanlah frekuensinya adalah F, ya, memancarkan frekuensi F. Sehingga ini katakanlah dia terbang dengan kecepatan sumber Vs, yaitu 1/40 kali bunyi suara. Maka dinding ini akan menerima frekuensi tersebut dan kemudian memantulkannya. Jadi yang diterimanya itu adalah misalkan adalah F aksen. Jadi frekuensi yang diterima oleh dinding adalah F aksen. Itu juga adalah frekuensi yang akan dipantulkan kembali ke kelelawar. Nah, berdasarkan teori efek Doppler, maka frekuensi yang ditangkap oleh dinding, jadi frekuensi yang ditangkap oleh dinding, katakanlah F aksen, ya, yang juga sekaligus merupakan sebuah frekuensi yang akan dipancarkan oleh, yang direfleksikan oleh dinding menuju ke kelelawar, yaitu tak lain adalah F sumber, ya, kemudian sama dengan V kecepatan gelombang bunyi di udara. Karena dindingnya diam berarti kecepatan dinding sama dengan 0. Kemudian V, kurang Vs. Kenapa kurang Vs? Karena kelelawar itu mendekati dinding. Kalau menjauhi dinding maka nilai di bawah itu adalah plus. Nah, kita sebutnya ini sebagai sebuah persamaan pertama. Jadi saya kasih keterangan bahwa F itu adalah frekuensi yang dipancarkan oleh kelelawar. Oke. Kemudian yang berikutnya, F aksen itu adalah frekuensi yang ditangkap atau diterima oleh dinding sekaligus frekuensi yang direfleksikan.
ini. Nah, pada saat frekuensi yang direfleksikan oleh dinding, maka kelelawar pun akan menangkap kembali frekuensi yang direfleksikan oleh dinding tersebut. Nah, besarnya frekuensi yang ditangkap oleh, jadi kita bisa tulis besarnya frekuensi ya yang diterima oleh kelelawar dari hasil refleksi dinding adalah misalnya kita beri simbol F aksen 2 ya. Misalnya kita beri simbol itu adalah F aksen 2. Tentu di sini adalah F aksen ya. Nah, tentu di sini V ditambah VS. Kenapa ditambah di atas? Karena kelelawar mendekati dinding, sedangkan dinding bergerak dengan kecepatan 0 atau diam. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, setelah kita dapatkan hasil persamaan pertama dan hasil persamaan kedua, maka kita mencoba mengeliminasi F aksen. Jadi kita mencoba mengeliminasi F aksen, di mana pada persamaan 1 ada F aksen, persamaan kedua juga ada F aksen. Maka bisa kita tulis bahwa jika persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2, maka kita dapatkan ya F aksen 2 sama dengan F ya, V, kemudian V dikurang VS ya, kemudian dikali V ditambah VS per V, di mana VS itu adalah kecepatan kelelawar. Jadi VS itu adalah kecepatan kelelawar, sehingga ini hilang, sehingga kita dapatkan hasil F aksen sama dengan V tambah VS bagi V dikurang VS kali F. Kalau masing-masing kita bagi V, jadi bisa kita tulis ya, V-nya masing-masing di atas bagi V, di bawah juga dibagi V ya. Berarti sama dengan 1 VS per V ya. Ini 1 dikurang VS per V dikali F. Oke. Nah, di dalam soal setelah ditentukan frekuensi yang dikeluarkan oleh kelelawar adalah 39.000 Hz. Kemudian kecepatan kelelawar 1/40 kali laju bunyi. Jadi VS-nya itu adalah 1/40 kali V. Sehingga kita dapatkan F sama dengan 39.000. Nah, ini VS kalau diganti 1/40 V berarti hasilnya sama dengan 1/40 ya. Ini di bawah 1 dikurang 1/40. Oke. Nah, jikalau disamakan penyebutnya baik di atas maupun di bawah, maka akan kita dapatkan hasil 39.000 dikali 41/39, dan hasilnya adalah sebesar 41.000 Hz ya. Jadi inilah frekuensi yang ditangkap kembali oleh kelelawar, yaitu sebesar 41.000 Hz, di mana frekuensi yang ditangkap jauh lebih besar daripada frekuensi yang dipancarkan. Oleh karena itu, bahwa
sehingga kelelawar itu mampu mendeteksi benda-benda yang padat melalui hasil refleksi pantulan frekuensi yang dipancarkan oleh benda tersebut, sehingga mudah diketahui bahwa di depan ada sesuatu benda, apakah benda padat ataupun benda makhluk yang lainnya. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang cara menyelesaikan soal yang berkaitan tentang topik pancaran frekuensi kelelawar. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.